11-12 kayak adik kakak gitu. Oh. Gimana? Sering dibilang adik kakak gitu? Enggak juga sih. Karena mirip loh, mirip banget. Enggak juga, ya apa ya, mereka sudah tumbuh besar gitu ya. Tapi yang nomor 2 nih si Zema nih kan sering yang ngedandanin gitu, terus misalnya kalau misalnya kita jalan, pesan aku suka pakai misalnya kalau pakai topi gitu kan, suka yang apa namanya, nggak mau dikenal gitu misalnya. Biar nggak kelihatan itu Misalnya Sahrul biar Gunawan kelihatan gitu. gitu. Terus itu sengaja gitu. Ngapain, biarin aja. Makanya papanya jangan gendut. Sampai sih Iya, suka gitu, suka yang apa, protes. Tapi dia kalau misalnya di sosial media aku, dia sering keberatan kalau misalnya di posting, kalau misalnya lagi jalan atau apa gitu, dia kadang nggak mau kelihatan dengan papahnya gitu. Kenapa? Soalnya di situ dia tuh sering dibilang misalnya, oh dikira adeknya, dikira ininya gitu. Yang Jadi pertama dia tuh suka bilang gitu atau gimana? Enggak, yang kedua. Malah. Kedua. Misalnya aku lagi berdua foto gitu. Ya kirain calonnya gitu. Dia tuh marahnya gini, emang aku setua itu, Pak? Jadi kadang-kadang gue yang dananin lu gitu ya. Maksudnya yang suka pengen aku kelihatan jangan muda tua gitu ya. Tapi dia sendiri marah aja, cuma anak-anak ya. Aku juga kangen juga sih, ini belum ketemu malah. Mungkin Jadi, gimana sih anak sendiri sama atau ada pembagian waktu nggak sih atau gimana sih sama anak-anak? Mereka kan sekolahnya di Jakarta, jadi aku yang kesini kadang ya seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu ya, tergantung. Soalnya karena Sabtu Minggu juga suka penuh jadwal. Kalau misalnya aku udah kangen banget ya aku biasanya jemput, agak dipaksa aja. Kan soalnya mereka juga banyak kegiatan di hari weekend, ada yang les juga gitu di Sabtu Minggu. Kadang tiba-tiba udah nongol gitu di rumah. Ya tapi sekarang sih rasanya udah video call, udah anytime bisa hubungi mereka, udah nggak terlalu gimana sih. Atau anak-anak yang diajak ke Ciwidey, Kak, anak-anak tiba-tiba ke sana atau selalu disusul ke sini? Aku di sorean, rumah dinas aku di sorean. Ya aku kan memang sekarang bertugas di sana, jadi ya seperti sekarang yang ada premier film gitu ya, sama teman-teman lama gitu, rasanya seperti Reunian ya? apa ya, ada seperti kembali ke masa lalu dengan teman-teman, dengan orang-orang yang punya passion yang sama gitu ya. Ya hiburan aja. Nah sekarang aku dengan keberadaan aku yang berbeda, dengan tugas-tugas aku menjadi pelayan masyarakat, ya dinikmati dan harus bisa all out gitu. Makanya aku kadang-kadang suka nggak berasa, udah lama ya di rumah. Karena kan di rumah di Jakarta sebulan gitu, suka nggak dikunjungin gitu. Kadang sama anak-anak juga ketemunya di luar. Gitu. Mungkin di usia sekarang gitu ya, terus Yeah. Banyak banget ya orang-orang yang apa nih kesendiriannya selesai diakhiri. Gimana menanggapi itu? Kadang sendiri itu menyenangkan, tapi juga lebih banyak nggak menyenangkan ya kalau sekarang ya, seperti di awal-awal. Tapi kan juga harus realistis, harus bisa mempertimbangkan banyak hal. Aku saat ini cukup menikmati gitu ya, dengan sekarang sebagai pelayan masyarakat. Aku juga sering keliling ke masyarakat gitu ya, capture
apa yang harus aku lakukan. Itu aja udah menyita waktu sih. Jadi insya Allah mudah-mudahan target aku sih ya jangan lewat dari 2022 lah. Target. Tapi ya boleh tahu nggak sih, kadang kan yang kata dia bilang, kadang kan ya awal-awal mungkin enjoy gitu ya, tapi ada kan pasti rasa kesepian, apalagi kayak tadi harusnya kan yang ngedandanin bukan anak-anak tapi istri gitu, mungkin ada rasa gitu kan, kayak envy lihat orang ketika sama pasangan atau gimana sih mungkin. Bukan berarti tidak penting ya peran perempuan pendamping ya. Tapi aku sekarang ya enjoy sih, maksudnya juga di rumah banyak yang ngurusin juga, ada ajudan, ada staff, ada petugas-petugas di Rumdin ya, banyak teman juga gitu. Hanya di satu waktu yang ketika aku pulang ke rumah dan mau tidur, nah itu dia. Kadang-kadang misalnya udah baca buku lah, udah siapin buku di samping tempat tidur, udah list musik lah, film biasanya aku suka yang paling tidak misalnya kalau lagi gabut banget gitu ya misalnya udah di rumah nonton film yang di list gitu ya, biasanya itu. Tapi kalau misalnya besoknya pagi ada kegiatan ya dengan capek aja udah bisa langsung tidur. Aku percaya sih Allah udah siapin yang terbaik buat aku. Nggak mau paksa, bukan karena misalnya ini sudah menjadi pejabat publik gitu harus pendamping, harus ada yang menemani gitu ya. Nggak juga sih, tapi memang itu juga menjadi prioritas juga buat aku saat ini. Salah satunya dengan alasan-alasan tersebut, tapi itu tidak menjadi hal yang utama. Hal utama itu adalah karena memang ya ternyata pada akhirnya juga kita butuh gini loh, pada saat kita menikah kita berantem sama istri misalnya ya, cerewet dan lain sebagainya, kita malah ditanyain dulu atau segala macam. Ada masanya yang free man gitu ya, nggak ada itu, tapi memang ternyata memang kita perlu juga gitu. Kangen juga gitu waktu-waktu itu ya. Dan mudah-mudahan doanya ya pemirsa, saya bisa mendapatkan pasangan yang baik, yang solehah, yang bisa mendukung. Target kan tahun ini nih. Apa sudah ada? Ya, doanya ya. TO sih ada TO. Mungkin apa sih harus akhir tahun ini? Kenapa emang ada target mungkin atau goalsnya sendiri di tahun depan mau ngapain sampai akhirnya 2022 harus punya pasangan? Ini kan bicara target, ya. Boleh dong. Ya, boleh, aja. Jadi ketika memang sudah ya kita berteman ya, tanda kutip, rasanya jangan lama deh. Ini juga kan banyak banget nih kabar katanya targetnya apa betul hanya Ayu Ting Ting di Ratna Sari, ini yang bener yang mana mungkin? Enggak lah, berteman aja semuanya. Tapi kemarin diundang salah satu program sama Ayu Ting Ting sama anak juga tuh, gimana kemarin? Ya memang kan dulu aku pernah usaha, tapi rasanya lebih enak temenan aja ya sudah, ya kan? Artinya mau usaha mendekati Ayu Ting Ting? Iya, tapi ya rasanya lebih enak berteman ya. Kenapa? Jadi juga kan Ayu kan ya sampai istilahnya ya minta tolong sama aku gitu. Jadi waktu itu sampai akhirnya aku pikir ya sudah selesai usaha karena dia
sih ya ribet-ribet amat ya? Kalau udah teman sebelumnya berteman ya udah berteman aja Kapan gitu, sih ngapain emang, juga. mendekatinya berarti artinya sudah ada upaya untuk mengarah ke situ ya, sudah jauh ke arah situ ya ya. Ya karena apa ya? Mungkin karena sama-sama single fighter. Ya adalah ketertarikan ke arah sana, tapi ya kita lebih enjoy berteman lah, malah jadi kagok gitu. Awalnya kan malah jadi nggak enak, udahlah seruan berteman aja. Kapan Jadi aku temannya sih lebih baik yang yang lebih sepemikiran dan satu tujuan gitu ya? ya Kapan sih kalau boleh tahu kedekatannya? ya Kapan kedekatannya waktu itu? dekatan dengan Ayu sendiri tahun lalu. oh ya sudahlah, pokoknya udah selesai, gue gak enak juga sama dia. Mungkin apa sih yang dikagumi dari sosok Ayu sampai akhirnya pernah kepikiran untuk Ayu Ting Ting? Sosoknya seperti apa? Akunya dia kegeeran. Tapi Mungkin aku sosoknya orangnya terlalu geeran. kok kegeeran sih Iya, iya. Apa ada perhatian lebih dari Ayu saat itu Ya respon aja, respon. Tapi kan ternyata itu aja GR aja kali, harusnya mah tidak mendeskripsikan macam-macam gitu. Tapi emang sosoknya seperti apa sih sampai aku pikiran untuk Ayu Ting Ting? Sosoknya menurut aku sendiri Ayu Ting Ting seperti apa sih? Apa keibuan banget gitu? Gimana ya dia? Dia tuh orangnya sangat profesional. Yang kita kenal dia juga sekarang sebagai pelawak, ya. Ternyata nggak seperti itu kok pribadinya. Dan ya aku salut dengan perjuangannya sendiri membesarkan anak, dan dia tough sekali ya. Sangat profesional dengan pekerjaannya, tidak main-main, sangat sayang sama keluarganya. Apa aja semuanya dipikirin sama dia gitu ya. Jadi menurut aku sih ya kekaguman aku lebih ke bagaimana dia secara personal. Udah kenal ayah sama ibu katanya, sampai dikasih syarat, bener gak sih? Oh udah kita ngomongin film. Oke, mungkin postingan AA itu yang kemarin sholat tuh gimana sih ya? Mungkin apa sih artinya yang postingan ini ya? Sholat itu gimana sih? Ini netizen bertanya-tanya nih apa itu artinya? Jadi aku tadi mau hapus. Itu di kantor sebenarnya. Jadi pas aku di kantor kan aku bisa asar nih waktu itu, terus aku nggak tahu kalau di depan aku difoto sama staf kantor gitu, dan ya nggak tahu di belakang itu ada yang sholat tuh aku nggak tahu, cuman yang aku tahu yang di depan aku udah ada yang sholat. Terus saat aku lagi sholat, lagi doa, dia motoin aku gitu. Ngapain lu fotoin gua? Bagus aja pak cahayanya pak, lagi dari barat. Oh ya udah nih. Aku juga nggak tahu di belakang aku lagi ada yang sholat, ada karyawan aku, Jami namanya, dia lagi sholat ternyata. Kan blur ya. Dan aku sih pikirnya nggak ada yang sholat, terus memang juga nggak biasa di sebelah sini. Kalau yang perempuan tuh biasanya di sebelah kanan gitu. Jadi mungkin karena aku tuh kayaknya lagi jodoh, ini bener gak nih? Mudah-mudahan di ini apa segala macam. Jadi kayaknya aku ke bawah suasana kali. Ya sebelah aja, jangan-jangan. Ini makmum. Wah, ini kayaknya ini simbol atau apa gitu. Terus pas udah aku posting, besoknya komentarin di grup kantor, si bapak lebay banget sih pak, itu kan Bu Jami lagi gini. Oh yang bener nih, cuman pas aku mau hapus, udahlah sayang juga lah, biarin aja. Ngapain juga gua hapus, biarin aja, jadi seseruan aja. Tapi memang benernya awalnya aku pikir seperti apa gitu,
apakah ini pertanda? Enggak ya, berarti emang doanya jodoh gitu. Iya, karena mungkin ke bawah suasana ya, aku lagi lagi berdoanya ke arah sana. Tapi anak-anak ada desakan nggak sih, papa mungkin atau gimana sih anak-anak sendiri? Atau menerserahkan aja, bebas kan? Nggak ada. Tapi mereka sekarang udah yang Pak, Pak lagi deket ya sama ini ya, gini. Jalan dong Pak, gitu. Paling gitu. Kalau dulu sih memang sempat ngelarang, bahkan anak aku yang berdua itu waktu dia masih kecil ya, karena aku pernah deket sama satu orang lah gitu. Kebetulan dia perawakannya agak berisi lah, kan? Tapi nggak gemuk. Cuman pas ketemu sama anakku nih, si Jema ini, mungkin karena dia memang nggak suka lah aku deket sama siapa selain sama anak-anakku ya. Tante gendut ya? Gitu, jadi dia pernah ngalami di fase itu gitu, tapi sekarang udah pada gede ya, dia udah sampai kelas 2, udah di OSIS, dia udah senang organisasi, dia sudah lebih open. Malah sering nanya, ini bapaknya kapan nih deket, tapi buat aku gini ya, itu kan sunatullah ya. Dan aku yakin, cuman apakah itu satu-satunya sebagai sumber kebahagiaan? Iya kan? Aku pengen fokus juga dengan sekarang di kerjaan, dan sanes dipilih atau kumaha gitu ya, tapi maksudnya aku nggak mau gagal lagi sampai memang aku yakin gitu dengan pilihan itu. Ya, insya Allah bukan nggak ada niat. Tapi pasti. bukan trauma ya ayah? Trauma? Oh enggak, trauma sih enggak, hanya memang belum ketemu ya pas gitu. Yang satu tujuan tadi ya? Ya. Tapi ya, kalau misalnya nanti ada sedang dekat dengan siapa gitu, harus seperti tujuan anak-anak, mungkin penilaiannya harus dari anak-anak juga. Utamanya kalau ngelihat sekarang sih rasanya enggak ya, karena merekanya juga udah yang udah ngerti gitu ya, lebih cuek ya, artinya mereka lebih punya prioritas untuk diri mereka sendiri. Terus apapun keputusan ayahnya pasti akan mendukung, dan buat aku rasanya apapun yang menjadi keputusan aku, mereka akan menerima. Karena pernah sih saat ngomong lagi deket sama ini gimana ya, apapun yang bikin papa happy, oh ya udah, berarti jadi udah lega. gede. Jadi lega ya. Gitu. Oke, tapi ya kalau misalnya nanti pengen punya pasangan dari dunia entertain atau nggak usah? Apa aja gitu? Enggak. Aku tidak mengidentifikasikan harus melalui siapa ya, tapi yang kira-kiranya bisa nyambung dan kita punya pemikiran ke depannya seperti apa gitu kan. Ya selama memang pada akhirnya tidak bisa bersama ya untuk apa gitu. Kalau sekarang lagi sama siapa nih? Ada aja. Nggak mau deh. Pokoknya nanti. Takut nggak sih? Takut Nggak jadi mulu nggak jadi? soalnya. Pernah Ya. punya pengalaman gitu? Males soalnya. Posting, terus gagal. Pernah. Bahkan aku udah sampai ya, sesengahan lah apa gitu. Malah nggak jadi kan. Mendingan nanti aja deh, kejutan aja. Tiba-tiba jadi Iya. gitu ya. Oke. Mungkin terakhir vlog soal Pharrell yang di Istana Negara kemarin viral banget, seorang iya. anak dan menyanyikan lagu Jawa ya, lagu Iya, iya. maksudnya daerah kita Iya, gitu iya. ya. Mungkin seperti apa dan sosoknya juga ternyata dia pernah mengamen untuk Aku ditungguin terakhir ini aja, soalnya. terakhir ini aja soal Pharrell. Ya, senang, bangga, impian semua anak-anak di Indonesia dengan berbagai potensi dan latar belakangnya merasa terwakili dengan sosok Pharrell ini. Suaranya bagus banget ya, dan aku senang karena membuat suasana berbeda aja dalam untuk kemerdekaan RI. Kemarin perayaannya aku sampai berkali-kali nonton. Ini anak bening banget suaranya ya, mudah-mudahan dia jadi orang yang sukses di bidangnya, dan
semakin banyak anak-anak Indonesia lainnya ya yang terangkat